Pengertian dan hakikat HAM. Hak secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kebebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Unsur-unsur dalam hak. 1. Pemilik hak. 2. Ruang lingkup penerapan hak. 3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur yang normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Pengertian HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. HAM adalah hak yang melekat pada tiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, menurut Jan Matterson. 2. HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati, menurut John Locke. Hak memiliki sifat mendasar fundamental, tidak dapat dicabut oleh siapapun, dan melekat pada diri manusia. Hak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 1 disebutkan, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Simpulan tentang HAM. 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. 3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lahi, absen 9. Saya akan melanjutkan materinya. Perkembangan pemikiran HAM. 1. Hukum alam, natural law. 2. Magna Carta, penghilangan hak absolutisme raja yang menginspirasi lahirnya Bill of Rights di Inggris 1689, bahwa manusia sama di muka hukum, equality before the law. 3. Lahirlah kemudian teori kontrak sosial J.J. Rousseau, Trias Politica atau Montesquieu, teori hukum kodrati Johann Locke. 4. The American Declaration of Independence, bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibu. Tidak logis bila lahir kemudian dibelenggu. 5. The French Declaration 1789 dimuat dalam The Rule of Law antara lain tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa alasan tersebut. Berlakulah prinsip presumption of innocence, bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan ia bersalah. Pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan ia bersalah dipertegas dengan freedom of expression, freedom of religion, the right of property. 6. The Freedom dari Presiden Roosevelt 6 Januari 1941, hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam kemiskinan pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, dan hak kebebasan dari ketakutan dalam bentuk apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiullah, nomor absen 13. Saya akan membacakan pemateri
generasi pemikiran HAM. 1. Pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik, dalam kurung akibat dampak PD, totalitarianisme, kolonialisme. 2. HAM tidak hanya problem HAM yuridis, melainkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. 3. Keadilan dan penularan HAM haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelah pembangunan selesai. 4. Diperoleh oleh negara di kawasan Asia 1983 yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terbaiknya kesejahteraan sosial. Perkembangan HAM di Indonesia. 1. Sebelum kemerdekaan 1945, lahirnya WD Oetono adalah kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Pasca kemerdekaan 1945, sekarang periode 1945-90-50. Hanya untuk merdeka hak berserikat, hanya menyampaikan pendapat. Periode 1950 ataupun 1959, periode demokrasi parlementer liberal. 1. Lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi. 2. Kebebasan. 3. Adanya pemilu. 4. Adanya parlemen. Dan 5. Kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Periode 1959-1966, demokrasi terpimpin di mana banyak terjadi sikap restriktif ataupun dalam kurung pembatasan yang ketat oleh kekuasaan tersebut, hak sipil dan hak politik. Periode 1966, 1998 dan periode 1998 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Umam, nomor absen 5. Bentuk-bentuk HAM. 1. Hak sipil. 2. Hak politik. 3. Hak ekonomi. 4. Hak sosial budaya. 5. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM atau DUHAM, hak asasi terdiri dari 1. Hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi. 2. Hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. 3. Hak sipil dan politik. 4. Hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. 5. Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik, pasal 3, 21, dan DUHAM. 1. Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. 2. Hak bebas dan perbudakan dan penghambatan. 3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperi kemanusiaan atau kemendahkan derajat manusia. 4. Hak memperoleh pengakuan hukum. 5. Hak memperoleh pengampunan hukum secara efektif. 6. Hak bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang. 7. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak. Hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan DUHAM. 1. Hak atas jaminan sosial. 2. Hak untuk bekerja. 3. Hak atas upah yang sama untuk pekerja yang sama. 4. Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh. 5. Hak atas istirahat dan waktu senggang. 6. Hak atas standar hidup yang pantas
di bidang kesehatan dan kesejahteraan. 7. Hak atas pendidikan. 8. Hak untuk berprestasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat. HAM adalah UUD 1945. 1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. 2. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum. 3. Hak kebebasan berkumpul. 4. Hak kebebasan beragama. 5. Hak penghidupan yang layak. 6. Hak kebebasan berserikat. 7. Hak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Nilai-nilai HAM partikular dan universal. 1. Teori linearitas atau realistis teori. Fakta adanya egoisme manusia. 2. Teori relativitas kultural, bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular. 3. Teori radikal universalisme atau radikal universalisme, bahwa HAM itu universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara.